Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Maulidiana dengan NIM 2331117172233 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan mengenai filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan merupakan dasar landasan terkait hakikat pemahaman yang mendalam mengenai pendidikan. Perlunya seorang guru memahami filosofi pendidikan agar dapat memahami pendidikan secara utuh sehingga mampu mewujudkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Dengan demikian, calon pendidik dapat menggunakan pengetahuan tersebut sebagai pedoman, acuan dalam proses pembelajaran yang nantinya akan dilakukan ketika sudah menjadi guru. Hal pertama yang dipelajari yaitu perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan nasional tidak terlepas dari sejarah panjang di masa lampau. Perubahan signifikan pada pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh munculnya Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan terkenal di Indonesia yang mencetuskan filosofi pendidikan Indonesia. Berikut adalah rangkuman perjalanan pendidikan di Indonesia dari masa penjajahan sampai masa kini. Yang pertama yaitu era pra-kemerdekaan. Sistem pendidikan pada saat ini terbatas dan lebih berorientasi pada pendidikan untuk kalangan elit pribumi. Diawali peristiwa pada tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai tenaga kerja pemerintah masa kolonial Belanda. Pada tahun 1864, berdirilah Sekolah Bumi Putra yang mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengusulkan pemikiran akan pentingnya pendidikan bagi rakyat Indonesia. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Taman Siswa adalah bentuk perwujudan dari cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk meluaskan pendidikan pada lapisan masyarakat di Indonesia. Yang kedua yaitu pada masa pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, kondisi pendidikan di Indonesia telah mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Sehingga pendidikan di era ini, bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Pendidikan di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Pemerintah Indonesia berusaha membangun sistem pendidikan yang inklusif dan merdeka. Ki Hajar Dewantara memainkan peran penting dalam pembentukan sistem pendidikan nasional Indonesia. Pemikiran dan pandangan tentang pendidikan mempengaruhi kebijakan pendidikan Indonesia pasca kemerdekaan. Yang ketiga yaitu pendidikan saat ini. Pada abad 21, pengaruh Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Indonesia sangat besar. Pemikirannya tentang pendidikan yang inklusif, berbasis budaya, dan merdeka masih memengaruhi kebijakan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Pada saat ini, pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan saja, akan tetapi juga berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreatif dan inovatif, serta kolaborasi atau kerjasama. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau nama aslinya Raden Mas Suwardi Soejaningrat adalah salah satu tokoh pendidikan terkemuka di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta dan wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Berikut adalah beberapa dasar-dasar pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ki Hajar Dewantara mengakui pentingnya pendidikan sejak usia dini. Dia memperjuangkan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sejak dini, ini tercermin dalam filosofi dan praktik pendidikan yang dikembangkan. Yang kedua, pendidikan untuk kemerdekaan. Salah satu prinsip utama
Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan harus mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang merdeka dan berpikiran bebas. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses keselarasan. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk mencapai keselarasan antara kekuatan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual individu. Yang keempat, pendidikan demokratis. Ki Hajar Dewantara mengadvokasi pendidikan yang demokratis, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang kelima, pendidikan berbasis budaya lokal. Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan memasukkan nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan. Yang keenam, pendidikan holistik. Ki Hajar Dewantara mempromosikan pendidikan holistik yang melibatkan pengembangan seluruh potensi individu termasuk aspek fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dan yang terakhir, konsep taman siswa. Salah satu kontribusi paling terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah pendirian taman siswa pada tahun 1922. Taman siswa adalah gerakan pendidikan alternatif di Indonesia yang menekankan pada pendidikan yang berbasis pada kebebasan, kemandirian, dan kreativitas siswa. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia sangatlah beragam dan kompleks, dipengaruhi oleh sejarah, budaya, agama, geografis, dan banyak faktor lainnya. Namun ada beberapa ciri khas yang sering dikaitkan dengan identitas manusia Indonesia. Yang pertama, keanekaragaman budaya. Yang kedua, keberagaman agama. Yang ketiga, ramah dan sopan santun. Yang keempat, warisan sejarah. Yang kelima, alam dan lingkungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.